Indonesia. Keanekaragaman budaya memberikan banyak inspirasi untuk terus berkarya. Dan melestarikan. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa, 6 agama, sekitar 1.340 suku bangsa, dengan jumlah 17.504 pulau, terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Semua bersatu dalam keberagaman. Indonesia merupakan miniatur dunia yang memiliki beragam kultur dan adat istiadat yang mencerminkan kekayaan budaya. Potensi Indonesia dalam bidang infrastruktur. Infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun Indonesia yang usianya telah mencapai 76 tahun. Tumbuh kembang Indonesia sangat ditopang oleh infrastruktur, sehingga infrastruktur dijadikan sebagai produk budaya yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Membudayakan infrastruktur dalam wujud infrastruktur budaya kini menghadapi tantangan yang semakin sulit, terutama pada masa pandemi COVID-19, mengacu pada hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Indonesia memiliki 270 juta jiwa penduduk dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam bidang sumber daya manusia, apalagi adanya 70,72% penduduk yang berusia produktif. Pada satu sisi, jumlah sumber daya manusia yang besar menjadi tantangan, namun apabila dikelola dengan baik akan mampu menjadi potensi berupa bonus demografi. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia, terutama dalam upaya menjandingkan infrastruktur dengan kebudayaan, adalah transformasi digital pada revolusi industri 4.0 dan ketidakpastian global yang memicu laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi stagnan serta diperkirakan menyebabkan meningkatnya defisit transaksi berjalan sehingga berdampak pula pada kesejahteraan 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, terutama pada pertumbuhan usia produktif. Menyadari tantangan yang sangat besar tersebut, membudayakan infrastruktur pada dasarnya merupakan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan kebutuhan nasional Indonesia. B.J. Habibie. Siapa yang tidak mengenal sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia? Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni soal nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap negara. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ke-7. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk mengalahkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawari Habibie yang status warga negara terhormat. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie justru menolak. Habibie berkata, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia." Ini dilakukan Habibie demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Cinta Laura, seorang aktris, penyanyi sekaligus sosial aktivis yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta pelecehan. Mengawali karirnya sebagai seorang aktris,
Cinta mulai merintis popularitasnya di kancah internasional. Dengan membintangi sejumlah film Hollywood, Cinta juga berhasil masuk ke dalam sejumlah nominasi dan meraih beberapa penghargaan di Indonesia. Cinta juga memiliki kepedulian tinggi di bidang pendidikan. Hal ini mendorong Cinta untuk berkontribusi dalam membangun 11 sekolah gratis di kaki Gunung Salak melalui sebuah yayasan sosial yaitu Yayasan Sukarseno. Najwa Shihab merupakan mantan pembawa berita di stasiun televisi Metro TV dengan berbagai program acara. Semasa SMA, dia terpilih untuk mengikuti American Film Service and AVS selama setahun. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum UI 1996. Lalu tahun 2021 dia masuk ke Metro TV karena dapat mengembangkan minatnya sebagai jurnalistik. Setelah berkecimpung di dunia jurnalistik selama 9 tahun, di tahun 2018 Najwa mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan berita dan media. Kepiawaiannya sebagai presenter tidak perlu diragukan lagi. Bawaannya yang tegas dan berani menjadikan dia memiliki ciri khas. Najwa terus melanjutkan perjuangan nasionalismenya di bidangnya yaitu jurnalistik, maka tidak heran keberaniannya diperhitungkan di Indonesia dan menjadi inspirasi anak muda terutama wanita. Selain itu, oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Najwa ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Dengan tugas utama mengembangkan minat baca ke seluruh penjuru negeri. Selain Duta Baca Indonesia, ia juga menjadi Duta Pustaka Bergerak, yang dimana tugas ia adalah membangun kepedulian terhadap buku dan gerakan membaca, menyebar minat baca ke seluruh pelosok negeri Indonesia. Sebagai presenter, ia telah mewawancarai berbagai narasumber mulai dari elit politik, kalangan artis, penyanyi, komedian, mahasiswa, bahkan Presiden RI Bapak Joko Widodo. Dan yang paling fenomenal bagi masyarakat Indonesia, Najwa pernah mewawancarai kursi kosong. Banyak hal yang dapat kita ambil dalam jiwa juang nasionalismenya. Merintis karir dari bawah sampai pada saat ini memiliki perusahaan media sendiri tidak akan tercapai tanpa tekad dan konsisten yang tinggi.